Salam. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang baik, yang luar biasa bagi saya malam hari ini untuk sharing sesuatu bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang ingin saya bagikan? Yang pertama, ini merupakan perenungan saya di saat teduh kita beberapa waktu yang lalu. Dan kemudian juga hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya sudah disampaikan oleh Miss Viola, ya. Ya, Miss Viola beberapa waktu lalu sudah sampaikan, you tell us about this. Ya, sudah sampaikan. Ini bagi kita, namun saya ingin meneguhkan, menguatkan. Karena kalau pesan itu disampaikan 2 kali, berarti itu sangat penting bagi kita. Ada amin? Oke, karena itu bilang orang di kiri kanan, beta senang duduk di lukun sebelah. Haleluya. Amin. Oke, kita baca satu ayat bagi kita, Matius 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ini satu pesan yang sangat luar biasa yang saya dapat, ya, relevansinya dengan kehidupan hari-hari doa yang sementara ini sedang kita kerjakan, saudaraku. Bagaimana kita mengalami dan memanifestasikan realitas kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Saudaraku yang kasih, ini menjadi sangat penting. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena kita sedang bergumul dengan dunia ini. Saudara sudah dengar pidato Presiden Amerika Serikat yang terbaru? Wow, Donald Trump baru saja menyampaikan pidatonya di inaugurasinya kemarin. Tadi malam, pagi waktu Indonesia. Saudaraku yang kasih, sesuatu yang sangat, itu ada pesan-pesan yang sangat dahsyat. Ingin mengembalikan kejayaan dan keemasan Amerika Serikat. Nanti saudara dengar saja, saudara, saya tidak bahas itu di sini, tapi saya ingin bahaskan berita kerajaan Allah bagi saya dan saudara. Nah, saudaraku yang kasih, karena itulah menghadapi situasi dunia yang tentu tidak semakin lebih baik ke depan, seperti yang sudah disampaikan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara untuk menikmati kerajaan Allah, bukan nanti tapi sekarang. Kapan saudara? Sekarang, hari ini, dalam setiap aspek kehidupan kita, Tuhan benar-benar ingin kita menikmatinya. Karena itulah saudaraku yang kasih, dalam ayat yang ke-19 dikatakan, telah kuberikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan dunia ini terlepas di sorga. Lihat di tanganmu ada kunci itu dan katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Tapi saudara mesti ingat, Roma 14 ayat 17 bilang, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal fisik saudaraku yang kekasih, bukan soal hal-hal jasmani, tapi kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Saudara mau kasih harga berapa? Pak John selalu tanya begitu kalau soal ini. Saudara mau kasih harga berapa untuk kebenaran? Tidak ada, saudaraku yang kasih. Saudara mau kasih harga berapa untuk damai sejahtera? Memang ada toko damai, saudaraku, tapi di sana tidak jual damai sejahtera. Betul saudara? Mungkin ada toko sukacita, saudaraku, tapi tidak ada di sana. Namun saudaraku kasih, bagi saya dan saudara yang percaya, dengar, kepada saya dan saudara diberikan kepercayaan untuk memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Sekalipun dunia sedang goncang-gancing, sekalipun dunia sedang menghadapi kegalauan-kegalauan di sana sini, tapi dengar, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita adalah menjadi milik saya dan saudara. Yang setuju katakan gas korem. Iya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kunci kemenangan atas semua persoalan hidup kita, 2 hal kunci itu yang ingin saya bagikan bagi kita malam hari ini. Yaitu yang pertama adalah perkatakan firman, perkatakan janji Tuhan atau deklarasikan iman. Dan yang kedua adalah doa, atau saya tambahkan persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bahas ini lebih jauh saudaraku yang kasih.
Daud memang masih berumur 17 tahun ketika dia menghadapi Goliat. Tetapi yang harus diingat adalah perkataan Daud, deklarasi imannya sangat menentukan kemenangannya atas Goliat. Kenapa perkataannya penuh kuasa? Karena Daud banyak menghabiskan banyak waktunya yang berkualitas dengan Tuhan. Ini pula yang membentuk karakter Daud saat dia berhadapan dengan musuh dalam pertempuran. Dua hal ini Daud pakai, saudaraku yang kasih. Perkataan, deklarasinya ketika dia menghadapi Daud. Dia sudah kalahkan Daud dengan perkataan. Perkataan yang penuh kuasa itu didapat dari mana, saudaraku yang kasih? Dia bisa bilang, saudaraku yang kasih, Allah yang hidup, Allah Israel. Itu dia dapat dari persekutuannya dengan Tuhan selama bertahun-tahun di padang penggembalaan. Tidak seorang pun tahu, tidak seorang pun kenal. Tapi dengar, mata Tuhan sedang tertuju di padang penggembalaan. Mungkin ketika engkau berdoa, tidak seorang pun lihatnya, tidak seorang pun mengetahuinya. Engkau sedang bergumul sendiri di kamarmu. Suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anak-anakmu tidak tahu, pemimpinmu tidak tahu. Tapi dengar, Tuhan tahu. Karena itu saat promosi datang, dia akan keluarkan saudara dari padang penggembalaan itu. Dia akan keluarkan saudara dari padang gurun itu. Dia akan keluarkan saudara dari ruang doamu untuk berdiri di hadapan Goliat dalam hidup saya dan saudara. Teriakan amin. Haleluya. Dan apa yang kita lihat dan rasakan hari ini bersama dengan Bapak Gembala VLC, Pastor John, semua yang terjadi dalam hidupnya, pelayanannya, visinya, mimpi-mimpinya untuk meninggalkan 4 legasi bagi generasi dengan 39 deklarasi yang hari ini saya dan saudara terima, besok 40. Betul Pak John ya? Itu tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi sebuah konsistensi yang diperolehnya lewat persekutuan dengan Tuhan melalui jam-jam doa yang berkualitas setiap paginya. Min jadi saksi. Apa yang beliau lakukan setiap pagi di tempat ini. Sehingga hari ini kalau kita terima deklarasi-deklarasi, dengar, itu tidak terjadi dalam satu malam. Tapi itu keluar dari hadirat Tuhan. Dari persekutuan dengan Tuhan, keluar dari ruang doa yang menggetarkan bumi dan sorga ketika saudara mendeklarasikannya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Jadi bagi saya, saudaraku yang kasih, deklarasi iman memperkatakan firman dengan doa atau persekutuan dengan Tuhan adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa berkata, beta perkatakan firman saja. Atau beta doa. No, saudara. Perkataan firman tanpa memiliki hubungan yang baik dengan Allah, yang adalah firman itu sendiri, bisa dibilang sekedar sebuah kata-kata. Kata-kata tanpa kuasa. Tong kosong, nyaring bunyinya. Karena 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Haleluya. Demikian pula doa tanpa mempercayai janji-janji Tuhan dengan memperkatakannya juga adalah doa yang bertele-tele, kata Yesus. Jadi doa hanya sekedar meraung-raung, saudaraku yang kasih, tanpa mengucapkan janji Tuhan, tanpa mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya dan terima janji Tuhan. Itu doa yang bertele-tele. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan apa saudara? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini yang perlu saudara garis bawahi. Seperti yang apa saudara? Ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Tuhan akan melakukan jauh. Apa saudara? Apa saudara? Lebih banyak dari yang kita doakan dan pintakan. Itu bergantung dari berapa besar kuasa yang ada di dalam diri saya dan saudara. Tergantung dari berapa besar kuasa yang kita miliki untuk mengalami doa itu dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara belum alami kuasa yang dahsyat dari doa. Kenapa? Karena kuasa dari dalam diri saudara belum.
Karena itu pengajaran-pengajaran di tempat ini sangat dahsyat, saudaraku yang kasih. Jangan lewatkan setiap sesi-sesi di tempat ini. Kita sedang diajarkan untuk memiliki ini. Karena itu saudaraku yang kasih, saya ingin membagikan hal ini kepada kita semua. Agar kita dapat mengalami manifestasi, mengalami dan memanifestasikan realitas kuasa kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Di tahun percepatan, peningkatan, dan perluasan supranatural ini. Yang pertama, perkatakan firman. Jangan lupa ini. Bilang orang di kiri kanan apa, saudara? Ingatkan dia sekali lagi, berkatakan firman. Tentu saudaraku yang kasih, saudara sudah tahu, berkatakan firman, saudara harus punya firman dalam hidup ini. Ya. Karena ini banyak hal ini sudah banyak kali dibagikan bagi kita tentang perkataan firman, deklarasi iman. Sesi-sesi kita sebelumnya sudah disampaikan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya encourage kita semua di hari ini. Yang pertama, saudaraku yang kasih, bahwa deklarasi iman kita akan penuh kuasa dan berotoritas bila kita sadar akan status kita, identitas kita, posisi kita. Ya, amin. Ini harus saudaraku yang kasih. Siapapun saya dan saudara dalam kondisi apapun, dengar baik. Kalau engkau sedang di titik terendah dalam hidupmu, engkau sedang dalam kelemahan, engkau dalam keterbatasan, kekurangan, dengar saudara, engkau mesti tahu siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Identitas saudara menentukan untuk saudara bisa perkatakan firman. Posisi saudara menentukan untuk saudara bisa perkatakan firman. Status kesadaran akan status saudara. Haleluya. Tadi malam masih diingatkan lagi bagi saya dan saudara. Status kita orang benar. Haleluya. Lihat orang di kiri kanan, colek dia bilang, ternyata lu orang benar. Haleluya. Ada amin? Yes, kita orang benar. Haleluya. Bukan karena kita buat. Tidak, saudaraku. Kita dibenarkan karena Kristus. Ada amin? Saya dan saudara orang ini mesti. Kan kadang-kadang saudaraku yang kasih, kita terlucuk sedikit, terantuk, kau rasa tuh bersalah tuh. Apalagi kan yang sangat religius. Saya bilang religius saja. Itu kalau sangat religius tuh rasa bersalah tuh menguasai. Sampai-sampai saudaraku mau gereja, sudah bilang pergi gereja, lihat beta sangat berdosa. Hei, siapa yang bilang Anda berdosa? Yang bilang Anda berdosa hanya Tuhan. Tapi Tuhan sudah berkata, engkau dan saya sudah dibenarkan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Posisi kita sebagai anak. Sekali anak tetap. Haleluya. Ini mesti diingat baik-baik. Bukan karena kita buat salah lalu kita keluar kita berubah. Kalau engkau darah pelokila sampai kapanpun saudara. Ya. Dimanapun di Amerika sana saudaraku omong bahasa Inggris, rambut cat merah, suntik, tetap saudaraku yang kasih pulang datang, gula roti tetap sekali pelokila tetap pelokila selamanya saudaraku. Saudara mesti tahu, nah dalam Tuhan pun begitu. Tepuk orang di kiri kanan dengan kuat, bilang kamu anak. Haleluya. Ada amin. Dan yang lebih dahsyat lagi, haleluya, saya dan saudara adalah ahli warisnya. Beri tepuk tangan bagi dia. Semua yang Tuhan punya, saya dan saudara. Semua yang Tuhan punya, saya dan saudara. Haleluya. Makanya kita jangan seperti anak sulung itu, saudaraku yang kasih. Anak sulung itu marah ketika adik bungsu itu pulang lalu papanya bikin pesta besar. Bunuh domba yang paling baik, sapi yang paling baik. Pesta yang sangat luar biasa saudaraku. Big party. Kakak mau pulang marah-marah, baperan saudaraku. Tersinggung di luar sana. Pesta apa tuh, panggil pembantu-pembantunya. Ada apa tuh di rumah? Lalu pelayan cerita. Bapak ada bikin pesta, lupa dia baru pulang. Oh, yang selama ini dia baru pulang. Laki-laki kehiu. Orang tahu kalau dia kehiu, tinggal di luar sana, sama masak orang masuk. Saudara pesan masuk. Jangan sampai mikir kan, sampai lu suka kehiu nih. Iya tuh saudara, kadang-kadang kita kehiu.
sini tidak ada, di sana ada banyak. Di sini sana katanya. Saudara lihat, kalau suke hiu itu susah, saudara aku. Orang bilang doma pakai linggis juga tuh susah. Ini si sulung ke hiu. Akhirnya papa harus sendiri datang dan kasih nasihat dia. Papa bilang, anakku, kenapa seboi? Kenapa namone? Kenapa umbu? Kenapa enu? Kae? Kenapa? Dia bilang, bapak son pernah buat pesta kasih beta besok beginilah. Bapak bilang, astaga, beta kira lu mengerti. Mengerti apa? Semua yang ini nih lu punya. Tidak ada yang tepuk tangan. Baru 10 orang tepuk tangan. Pelan-pelan lagi. Bilang orang di kiri kanan, semua ini lu punya. Semua yang bapak punya, saya punya, katakan. Haleluya. Makanya saudaraku yang kasih, nikmati. Karena kalau saudara tahu posisi saudara, nikmati itu janji Tuhan. Kesehatan, berkat-berkat, kemenangan, semua yang Tuhan janjikan, saudara punya. Jadi kalau baru gejala saja saudaraku, jangan cepat-cepat buka, cari Google, research di sana saudaraku. Search di sana baru cari, aduh ini gejala-gejala begini, apa ya, belum pi dokter mau kata vonis diri duluan. Wih, kanker, hese. Maksudnya kantong kering. Kadang-kadang search duluan. Ini gejala begini, ini kira-kira apa? Kalau kepala miring sebelah, tegang sebelah, ini kotong search. Dan kotong yang putuskan, kotong sakit apa? Itu baru gejala. Katakan kepada gejala itu, saudaraku yang kasih, engkau tidak ada apa-apanya. Sebab sehat itu milik saya, kuat itu milik saya, berkat itu milik saya, semuanya milik saya. Yang terpercaya teriakan. Haleluya. Kalau kita tahu posisi kita, kita akan nikmati hari-hari kehidupan kita. Lewati setiap kegalauan hidup. Anak remaja bilang, gegana, gelisah, galau dan merana. Jangan bunuh diri, boy sayang. Ini NTT awal tahun ini Bapak Sekda sudah 5 orang yang bunuh diri, informasi gantung diri. Ini gara-gara gegana, tidak tahu posisinya sebagai anak. Saudara ingatkan dunia ini, ingatkan anak remaja. Bapak Ibu guru, halo. Guru-guru SMA, guru-guru SMP, guru-guru SD. Di sekolah tuh ingatkan mereka bukan anak murid saja tapi anak Tuhan. Haleluya, ada amin? Ya. Saudara lihat ini. Yang kedua, kesadaran kita juga tentang pengakuan kita tentang siapa Tuhan. Pengakuan kita tentang siapa Tuhan adalah merupakan dasar bagi kita untuk memiliki kunci untuk mengikat dan melepaskan. Karena itu iman kita. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Hal yang kedua, saudara, kita mesti tahu siapa Tuhan. Kemarin Miss Viola sudah sampaikan kepada kita karakter Allah, saudaraku. Kita mesti tahu siapa Allah dalam hidup kita. Kalau kita tidak tahu, kita bisa curiga sama Tuhan. Abraham layak curiga sama Tuhan. Layak. Kenapa? Tuhan kasih dia anak dengan janji, anak cucumu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Tapi hari itu tiba-tiba, saya selalu cerita begini saudaraku, Abraham dan Mama Saa bawa Ishak dari satu KKR ke KKR yang lain, sambil bersaksi bagaimana Tuhan menjawab doa mereka 25 tahun. Berapa tahun saudara? Tanya orang di kiri kan, lu berdoa berapa tahun? Sambil bersaksi anak yang diberikan Tuhan, saudaraku, 25 tahun. Waduh, hebat, yang luar biasa sekali saudaraku. Dan Abraham selalu pulang dengan sukacita ketika sampai di rumah. Nah, malam itu saudaraku yang kasih, dia bangun persekutuan dengan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan bilang, Bram, maukah engkau besok
membawa anakmu yang satu-satunya, garis bawahi kata itu, dan yang kau kasih, garis bawahi, untuk dipersembahkan di atas gunung. Saudara bisa bayangkan, kalau Abraham curiga sama Tuhan, Abraham tidak kenal siapa itu Tuhan, maka dia akan bilang sorry, maaf Tuhan. Kalau beta pun 7 be kasih 1, tapi ini satu-satunya, sonde akan mungkin Tuhan. Dia akan curiga kalau dia tidak kenal siapa Tuhan. Saudaraku yang kasih dengar, kadang dalam persoalan kita menangis sampai pakai menyanyi. Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan tangisku? Saudaraku yang kasih, itu ciri-ciri orang tidak kenal siapa Tuhan. Tapi banyak kali ketika kita dalam persoalan kita bilang, Tuhan di mana? Tuhan bagaimana? Kenapa begini? Kenapa begitu Tuhan? Kita tidak tahu kalau dia, saudaraku yang kasih, Bapa kita. Adakah bapak-bapak di sini yang punya rancangan jahat buat anak-anaknya? Kalau bapaknya hanya jual sayur, dia bermimpi anaknya bisa punya supermarket. Kalau bapaknya hanya sopir bemo, dia bermimpi anaknya bisa jadi pilot. Itu bapak yang di muka bumi. Bapak-bapak yang setuju dengan saya katakan amin. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Beri tepuk tangan bagi dia. Makanya saya punya quotes yang saya sudah sampaikan kepada saudara. Hari ini saya mesti tulis di status saya, Tuhan sayang beta. Coba pegang dada semua, katakan Tuhan sayang beta. Kalau engkau bilang Tuhan sayang, pasti Tuhan tidak mungkin buat hal jahat bagi saya dan saudara. Tidak ada rancangannya yang membawa kecelakaan bagi saya dan saudara. Never, never, never. Tidak akan pernah, saudaraku yang kasih. Miliki ini, saudaraku tahu. Makanya saudaraku yang kasih, ketika Abraham bawa Ishak ke atas gunung, Ishak bilang, Papa, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, mana dombanya? Dan Abraham dengan penuh keyakinan berkata, Allah akan menyediakannya. Dan benar ketika dia persembahkan Ishak di atas mezbah, dia berkata, Allah Jehovah Jireh, Allah di atas gunung, Allah menyediakan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu dengar, Tuhan sanggup memelihara hidup saya dan saudara. Tuhan sanggup membawa perjalanan saya dan saudara terus naik dan bukan turun. Jangan gentar menghadapi apapun. Kuatkan hatimu. Tuhan izinkan kita lewati lembah kekelaman, tapi dengar, selalu ada gada dan tongkat yang akan menghibur saya dan saudara. Kita mesti tahu siapa Bapa kita. Mesti tahu siapa Tuhan. Sungguh ini hal yang sangat penting dalam hidup saya dan saudara. Kalau tidak, kita akan lari, kita akan frustrasi, kita akan kecewa dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi menghadapi tekanan-tekanan ke depan, aniaya-aniaya ke depan, saudara. Kalau engkau tidak tahu siapa Tuhanmu, maka kemungkinan besar kita akan menyangkal dan meninggalkan Tuhan. Tapi sekali lagi saudaraku, selama zaman anugerah ini masih ada, mari ingatkan, saya ingatkan, kita semua satu ingatkan dengan yang lainnya. Tuhan itu Bapa yang memelihara kita. Ada amin saudaraku yang kasih? Ya. Ini sangat penting. Yang ketiga saudaraku, tetap percaya dan tetap beriman sekalipun situasi berkata belum. 2 Korintus 4 ayat 18 bilang, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sekalipun situasi ketika engkau sudah ucapkan firman, engkau sudah perkatakan sesuatu belum berubah, tetap percaya saudaraku, tetap akui, tetap yakinkan dirimu untuk tetap percaya. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena firman yang kita ucapkan itu akan bekerja. Akan bekerja.
Seperti saudara sedang menabur benih, saudaraku yang kasih. Benih itu akan tumbuh. Tuhan akan menumbuhkan benih yang kita tabur. Dengar, tugas saya dan saudara menabur. Tetapi yang memberi pertumbuhan adalah siapa? Tuhan. Tuhan akan menumbuhkan setiap benih firman yang sudah engkau ucapkan dan engkau taburkan. Buat rumah tanggamu, buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat masa depanmu, buat pekerjaanmu, buat usahamu. Setiap yang engkau tabur, dengar, engkau pasti akan menuainya. Karena 2 Timotius berkata, seorang petani yang bekerja keras, dialah yang pertama akan menikmati hasilnya. Yang setuju katakan haleluya. Wow. Bilang orang di kiri kanan, sonde sia-sia. Haleluya. Ada amin, saudara? Tidak sia-sia. Iman yang sejati bukanlah percaya kepada iman sebagai kekuatan dan kuasa, tapi dengar, percaya kepada Allah. Makanya Markus 11 ayat 20 berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ini penting, saudaraku yang kasih, karena iman sejati bukanlah tentang apa yang Tuhan dapat lakukan bagi saya, tetapi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Jangan datang kepada Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan bagi kita, tapi datang kepada Tuhan karena siapa Tuhan. Haleluya. Datang kepada Tuhan karena siapa Tuhan. Saudara ingat hari itu, setelah memberi makan 5.000 orang, Yesus bilang kepada Petrus dan kawan-kawan, bersandaluan. Lalu Alkitab mencatat Yesus naik ke atas gunung dan berdoa. Dalam perjalanan, saudaraku yang kasih, dengar ini. Di tengah perjalanan perlayaran mereka, angin badai, bahkan angin sakal datang menyerang perahu mereka. Tidak ada jaminan bagi seorang anak Tuhan. Tidak ada jaminan bagi seorang murid Tuhan untuk tidak mengalami badai dan gelombang dalam hidupnya. Tidak ada jaminan. Murid-murid yang taat kepada perintah Tuhan untuk nyebrang lebih dahulu, mereka di tengah laut mengalami angin sakal yang sangat dahsyat, bahkan hampir menenggelamkan perahu mereka. Tapi beri tepuk tangan dulu yang paling meriah buat ketika perahu mereka hampir tenggelam, Yesus hadir. Ini yang luar biasa, beri tepuk tangan. Haleluya. Dan mereka berteriak, hantuga. Saya senang waktu baca renungkan ayat itu. Yesus perkenalkan diri lebih dahulu. Ini aku. Wow, waktu engkau galau, dengar, Tuhan akan datang perkenalkan dirinya dalam hidup saya dan saudara. Seperti yang kau kenal, demikian dia akan datang perkenalkan diri dalam hidupmu. Dan puji Tuhan, dari antara murid-murid hanya Petrus yang respon. Engkaukah itu Tuhan? Dia kenal betul itu suara yang sudah sama-sama dia. Persekutuan nanti kita bahas. Membuat kita kenal. Malinda omong di belakang sana, saya bisa tahu, oh ini Malinda, bukan Mamelse. Betul, Om Ais bisa hafal, betul sekali. Mana suara Mamelse, mana suara Malinda, mana suara Manova, pasti beda, betul? Karena suara kita adalah siapa kita. Haleluya. Dia berkata, siapa? Tuhan, kalau itu engkau suruh aku datang. Haleluya. Tuhan, saudara lihat, Tuhan bilang, kamu. Pengenalan akan Tuhan membuat Petrus jalan di atas air. Pengenalan saya dan saudara akan Tuhan membuat kita jalan di atas badai dan gelombang hidup ini. Pengenalan kita akan Tuhan membuat kita berlari bahkan di atas semua kegalauan hidup ini, kemelut hidup ini. Haleluya. Tapi sayang saudaraku, Petrus, Alkitab mencatat Petrus tiba-tiba merasakan. Nah ini dia persoalan. Kalau kita mulai rasa, aduh berasa ke, belum juga. Ini juga belum, itu juga belum. Ini saudara di doa puasa nih, saudara doa sungguh-sungguh buat suami saudara. Perkatakan firman buat suami saudara berubah. Pulang sampai rumah dia belum berubah. Saudara besok Natalnya sudah 21 hari, ini hampir 21 hari. Belum juga saudara. Tapi dengar saudara kau kasih. Sekali lagi saya mau bilang, firman sedang bekerja. Amin.
Markus 11 ayat 23-24, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Beri tepuk tangan dulu. Bilang, saya sudah terima jawaban doa selama 21 hari ini. Katakan, saya sudah terima. Saya sudah terima jawaban doa. Katakan amin, amin, amin. Haleluya. Yang kedua, dengan cepat, persekutuan kita dengan Tuhan. Doa. Jangan pernah anggap remeh sebuah doa. Jangan pernah anggap sederhana sebuah doa. Karena firman Tuhan berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara, jangan anggap remeh doa. Kadang-kadang kita bilang, kok hanya doa saja. Ini doa lain. Dengar, saya mau ingatkan jemaat ini. Tahun ini 2025, kita akan punya banyak jadwal doa. Setiap minggu kita ada doa puasa. Setiap akhir bulan hari Jumat kita ada doa semalam. Jangan lalaikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan saudaraku, menara doa masih tetap buka 24 jam. Saya bilang apa saudara? Selama tahun-tahun lalu menara doa dibiarkan kosong. Padahal Tuhan sedang menunggu saya dan saudara untuk datang. Kita menganggap remeh sebuah doa. Nanti kalau sudah lucu, suka buku bambu orang Kupang bilang, baru kita mau cari Tuhan dan berdoa. Saudara, ada banyak firman tentang doa. Saudara boleh, kenapa Tuhan ingatkan tentang doa di Alkitab? Saudara pikir itu main-main dengan doa? No, saudaraku yang kasih. Saudara tidak punya waktu berdoa, terlalu sibuk. Jangan main-main saudara. Jangan anggap remeh sebuah doa. Saya ingatkan buat kita, jangan anggap remeh sebuah doa. Kenapa? Karena tidak ada permintaan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Dan tidak ada permintaan yang terlalu besar di hadapan Tuhan. Semua permintaan dan doa kita sama di hadapan Tuhan. WB cuma hanya minta sedikit, sampai tapu iman belum sama kayak Pak John F punya. Beliau minta triliun, saya cuma 100.000. No, 100.000 dan 1 triliun sama di hadapan Tuhan. Karena kita mempercayai Allah Jehovah Jireh yang sama, yang akan memberikannya bagi saya dan saudara. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 3 dan 4. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, baca sama-sama, semua doamu, sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan baca untuk orang di sebelah kiri dengan namanya, saudaraku yang kasih. Semua doamu. Dan Allah mengingat engkau, Mafemi. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Wow. Ini Cornelius orang Italia, saudaraku yang kasih. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia saleh. Dia selalu persembahkan sedekah, ikut membangun pekerjaan Tuhan. Dia berdoa. Dan satu waktu, bilang orang di kiri kanan, satu waktu Allah berkata, Cornelius, jangan takut. Doa dan sedekahmu sudah naik ke surga. Dan aku mengingat engkau. Wah, beri tepuk tangan yang luar biasa. Saudara bangga kalau tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, aku ingat engkau Okto, aku ingat engkau Dance, aku ingat engkau Mais, dan seterusnya dan seterusnya. Beri tepuk tangan dulu. Glory bagi dia. Karena itu jangan pernah berpikir kalau doa-doamu hanya sia-sia saja, atau doamu sekedar kata-kata kosong. Tidak. Percayalah suatu hari Tuhan akan berkata, aku telah mengingat engkau karena doa-doamu. Karena itulah jemaat Tuhan hari ini, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Angkatlah hatimu, panggil Tuhan dalam doamu.
Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 bahkan berkata, maka datanglah seorang malaikat, ini akhir zaman. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah, dekat sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Doamu akan membuat halilintar, doamu akan membuat bunyi guru, doamu akan membuat gempa bumi. Haleluya. Kemarin Miss Viola bilang doamu akan meruntuhkan tembok Yeriko. Haleluya. Tembok apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara, masa depan, pergumulan-pergumulan, tembok apa? Dengar, hanya doa yang mampu merubuhkannya. Karena itu saudaraku yang kasih, doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, yang pertama ini, sesungguhnya kita sedang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih, Matius 6 dengan cepat saya baca bagi kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Jadi doa itu sebetulnya privasi yang tidak dapat diwakili. Karena itu minta maaf, sonde pakai titip-titip doa. Titip doa Pak John, sonde ada titip-titip doa. Bawa masing-masing, colek orang di kiri kanan, bawa masing-masing dalam doamu. Ada amin saudara? Istri bawa dia punya, suami bawa dia punya. Ya, ini hubungan intim. Saudaraku yang kasih, di sana dipakai kata ginosko. Ginosko itu menggambarkan hubungan yang sangat personal, erat dan intim, seperti layaknya hubungan suami istri. Makanya hubungan suami istri itu kamar tertutup. Jadi itu privasi doa tuh. Tidak boleh terganggu dengan apapun. Matikan HP saudara. Jangan sampai doa sambil lihat HP. Notifikasi dari siapa? Doa sambil lihat. Saudaraku. Makanya saudara tidak dengar suara Tuhan, lebih dengar suara WA. Matikan, karena itu privasi. Sekali lagi bilang orang di kiri kanan, doa itu privasi. Saudara tahu ketika hubungan suami istri menghasilkan apa? Anak. Demikian pula kalau kita punya doa yang indah dengan Tuhan, akan menghasilkan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Saudara dengar, Tuhan pasti menjawab doa-doa saya dan saudara. Ya, jangan percaya kalau orang bilang lu berdoa mas sonde jawab. Jangan percaya saudara. Tuhan sedang bekerja hari pertama engkau berdoa. Daniel ini saudaraku yang kasih kita doa puasa ini, hari pertama dia bawa doa, doanya saudaraku sedang berproses. Tapi dia terus berdoa selama 21 hari. Dan dengar baik saudaraku yang kasih, Tuhan pasti akan jawab. Yang kedua, doa mengusir kekhawatiran dan ketakutan kita. Minta maaf saya minta waktu sedikit lebih cepat. 1 Petrus 5, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran dan ketakutan biasanya akan menguasai pikiran dan akal kita. Karena itu saudaraku yang kasih, hadapi semua kekhawatiran kita dengan berdoa. Nanti baca Filipi 4 ayat 6. Ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, ketenangan, kedamaian untuk menghadapi situasi. Joy, sukacita dalam hidup saya dan saudara waktu kita berdoa. Karena itu saudara jangan anggap remeh doa. Kalau engkau dalam situasi-situasi sulit, larilah ke ruangan doa. Carilah tempat untuk berdoa. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa membuat kita semakin berserah. Dan doa membuat kita semakin rendah hati. Ketika kita berdoa, orang bilang, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Doa menunjukkan bahwa kita tidak sanggup, tapi hanya Tuhan yang sanggup. Doa menunjukkan bahwa kita tidak bisa, tapi hanya Tuhan yang bisa. Doa menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak dapat, tapi hanya Tuhan yang dapat. Doa akan membuat semua perkara-perkara yang mustahil menjadi tidak mustahil dalam hidup saya dan saudara. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari saudara. Haleluya. Saya encourage saudara. Kita sudah cukup dengan perkataan firman. Tapi mari kita kuat dalam doa-doa kita. Bangun
hari-harimu dengan doa. Isi jam-jammu dengan jam doa.